Pada tahun 2006, Tarana Parker mempelopori hashtag #MeToo Movement di Amerika Serikat melalui sosial media sebagai bentuk wadah kepada para korban pelecehan seksual untuk dapat speak up dan juga memperjuangkan hak-haknya. Hashtag ini juga menjadi dukungan kepada para korban agar mereka tidak merasa sendiri dan juga bisa mengawal kasus-kasus tersebut hingga pelakunya mendapatkan hukuman. Pada tahun 2017, hashtag #MeToo pernah menjadi trending 1 di Twitter karena cuitan Alicia Milano yang speak up tentang kekerasan seksual yang dia alami. Tweetan tersebut akhirnya mendapatkan banyak respon dukungan dari masyarakat luas. Melalui inilah, hashtag #MeToo menjadi suatu gerakan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelecehan seksual dan menjadi dikenal oleh masyarakat luas serta menyebar hingga ke berbagai negara. Melihat gerakan MeToo yang digaungkan kembali oleh para selebriti di Amerika Serikat, banyak negara-negara di seluruh dunia mengikuti jejak MeToo. Salah satunya Jepang. Negara di Asia Timur ini memang belum menangkap dengan baik mengenai gerakan MeToo. Mereka yang berani speak up lebih banyak mendapat kritikan daripada simpati. Bahkan mereka yang datang dari gender yang sama sekalipun. Sebagai hasil dari budaya menyalahkan korban, slogan "We Too" dikembangkan menjadi MeToo. Slogan tersebut diluncurkan untuk memacu lebih banyak perempuan agar secara terbuka mendukung agenda feminis untuk mengungkap prevalensi pelecehan seksual dan menunjukkan solidaritas dengan korban. Dengan mengganti saya dengan kami, slogan tersebut memungkinkan perempuan untuk berkontribusi dalam gerakan tanpa harus bicara mengenai pengalaman pribadinya. Salah satu kasus pemerkosaan yang paling terkenal dari MeToo di Jepang ialah yang menimpa seorang jurnalis wanita bernama Shiroi Ito. Ketika itu, Shiroi mencoba speak up kepada publik pada tahun 2019 mengenai pemerkosaan yang dialami oleh dirinya. Ia menggugat mantan wartawan Jepang yang telah memperkosanya. Namun, keberanian Shiroi itu justru menuai tuayan publik. Shiroi dianggap berani berbicara mengenai pemerkosaan yang terlihat terlalu menggoda dan merusak kehidupan seorang tokoh terkemuka di Jepang. Gerakan MeToo bukanlah kampanye anti manusia. Gerakan ini hanyalah kampanye anti kekerasan dan pelecehan seksual. Serta sangat penting bagi perempuan juga laki-laki untuk menyuarakan perilaku orang lain. Dan bahwa setiap orang yang tidak melakukan pelecehan dan kekerasan seksual adalah bagian dari gerakan MeToo, baik perempuan maupun laki-laki. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Agni yang beritanya menyebar di seluruh Indonesia, bahkan viral di seluruh sosial media melalui tagar Kita Agni, diharapkan dapat menjadi titik awal munculnya MeToo di Indonesia. Namun tetap saja MeToo tidak berkembang dan tidak berdampak besar di Indonesia. Meskipun demikian, sudah banyak gerakan perempuan atau feminis yang sudah berkembang di Indonesia, seperti Women March Jakarta, Gerakan Perempuan Merdeka, Perempuan Bergerak, dan lain sebagainya. Namun permasalahannya adalah gerakan MeToo di Indonesia tidak terjadi semasif gerakan MeToo yang terjadi di negara bagian barat maupun negara-negara di Asia Timur. Padahal kita sudah tahu bahwasanya di Indonesia feminisme sudah mengakar begitu kuat, di mana gerakan feminisme di sini mengakomodir gerakan-gerakan perempuan yang kemudian memiliki konsen di bidang penuntasan kekerasan pada perempuan. Nah, padahal gerakan MeToo ini merepresentasikan seluruh gerakan perempuan di daerah manapun, termasuk waktu itu kasusnya Agni di UGM. Tapi kenapa kemudian gerakan MeToo movement di Indonesia ini tidak terjadi semasif negara-negara di bagian barat maupun di Asia Timur? Satu, ini terjadi karena faktor budaya patriarki yang telah melembaga, di mana kebanyakan teman-teman pergerakan yang kemudian menyuarakan suara-suara korban kekerasan seksual dianggap sebagai SJW, sebagai aktivis-aktivis yang mau menangnya sendiri. Padahal hal ini dikarenakan budaya patriarki itu sudah melembaga.
mereka sudah ada, bahkan pada tataran lembaga sekalipun, di kepolisian sekalipun, ketika ada korban yang ingin melapor, mereka ditanyai kenapa mereka diperkosa, itu kenikmatan yang dirasakan bagaimana dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat tidak cocok dan tidak patut untuk kemudian ditanyakan oleh lembaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena budaya patriarki itu sudah melembaga, maka dari itu negara ini tidak bisa melindungi para korban kekerasan seksual maupun orang-orang yang memperjuangkannya, sebab tidak ada payung hukum yang kemudian bisa melindungi mereka semua. Kita telah DPR waktu itu telah merumuskan adanya pembahasan tentang RUU PKS, tapi kemudian dibatalkan karena sulit katanya. Lebih sulit mana Bapak Ibu ketika menyembuhkan trauma dari korban kekerasan seksual daripada memikirkan undang-undang untuk melindungi mereka? Maka dari itu saya sangat mendukung RUU PKS ini untuk kemudian segera disahkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terjadi antara tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 259.150 kasus dan pada tahun 2017 terdapat 348.446 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 6.178 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 431.471 kasus. Oleh karena itu, dengan adanya tingkat ketidakpedulian terhadap kaum perempuan, tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan, dan berbagai faktor pendorong perempuan mengalami diskriminasi selama ini di dalam kehidupannya sehari-hari, mari sama-sama kita menciptakan ruang bagi kaum perempuan agar mereka mau untuk mengungkapkan semua pendapatnya, mereka mau untuk beraspirasi di dalamnya, agar selama ini suara perempuan yang selama ini ditutup oleh setiap masyarakat dibuka kembali oleh masyarakat sendiri. Dengan begitu, kesetaraan gender yang selama ini mengalami keterbelakangan akan semakin maju dan makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kesetaraan terhadap kaum perempuan dan kaum laki-laki itu sangat dibutuhkan. Udah tahu kan seberapa banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia? Udah punya rasa simpati dan empati ke pihak korban? Tahu gak sih sebenarnya Indonesia itu merupakan negara yang memiliki angka kekerasan seksual itu tinggi. Karena apa? Karena hukum yang masih dianggap ringan. Dan perancangan peraturan perundang-undangan yakni RUU PKS yang masih dianggap tidak penting dan dikesampingkan. Sedangkan RUU PKS hadir sebagai jawaban. Karena hal yang diatur dalam RUU PKS tidak diatur dalam KUHP sebelumnya. Oleh karena itu, RUU PKS merupakan RUU yang penting banget untuk diterapkan di Indonesia dan diharapkan mampu disahkan di periode berikutnya seperti janji wakil rakyat. Gerak bersama. Jangan tunda lagi. Sahkan RUU PKS demi mewujudkan Ruang aman untuk aku, Kamu dan kita semua.